Lihatlah pria ini, dia mencoba menolak gadis pendekar itu, karena dia sudah memiliki tunangan yang dijanjikan oleh tuannya. Ternyata dia adalah pembunuh nomor 1 di sekte Nonalon. Dia mempunyai skill yang sangat baik, ilmu bela diri yang kuat, kekuatan dalam yang bagus, alis yang panjangnya, membuat para gadis jatuh hati padanya. Ketika keinginannya tidak tercapai, gadis-gadis itu menggunakan kekerasan untuk memaksanya menikahi mereka. Setelah beberapa kali terbangun, dia menyebabkan orang-orang yang dibawanya tidak lagi melihat matahari. Di hari pertunangan, dia membawa surat pertunangan dan menemui pemilik rumah untuk dilamar, namun hanya mendapat hinaan dari keluarga mempelai wanita, yang membuatnya sulit bertahan. Sebelum berangkat, dia mengatakan sesuatu yang membuat keluarga mempelai wanita hidup dalam ketakutan. Siapapun yang membatalkan pernikahan, maka seluruh keluarga orang tersebut harus dihukum oleh Tuhan. Berikut perjalanannya merayu istri cantik, dan cara dia menangani wanita-wanita yang genit. Aku sudah lama bersembunyi, jadi aku mengundangmu untuk kembali Fuong Huyen. Aku bilang pada orang tuaku, aku hanya akan menikah denganmu. Aku akan menjaga diriku selama ini untukmu. Kalian harus menikah denganku. Kalian berdua harus memotongnya. Fuong Huyen harus menjadi wakil negara. Ini adalah seluruh properti grup Tuong Kin. Nilai total 100 miliar adalah mahar bagi kalian untuk menikah denganku. Baiklah, ini cukup repot. Jujur saja, aku memang berciuman seperti itu. Apakah kamu berciuman seperti itu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku berciuman seperti itu? Jadi semuanya, jangan menginginiku lagi. Cepat kembali dan temukan pria tangguh dan patuh. Lalu menikahlah denganku. Seperti orang yang kulihat, aku tidak bisa menolak. Tangkap dia, apakah kamu yakin? Surga telah memerintah, keluarlah lebih awal. Jangan tinggalkan siapapun sendirian kawan. Tunggu sebentar, mengapa kamu ingin menangkapku juga, menerima uang dari orang lain, lalu meminta maaf? Jelaskan mengapa, jika kamu memiliki latihan kecil ini, lalu kembali dan belajar selama 100 tahun lagi, pisahkan kata-katanya. Baiklah, kalian benar, kata bakat, adalah bagian dari kata bakat, pulanglah, kami akan terus mencarimu. Di Ha Fuong Huyen, dari Gunung Kunlun, hari ini dia datang untuk melakukan kontrak pertunangan. Aku tidak tahu, apakah keluarga keempat akan menerimanya. Memang benar ada hal seperti itu di Ha Fuong Huyen. Dari Kunlun, gurunya adalah penganut Tao yang paling alami. Beberapa tahun yang lalu, tuanku tiba-tiba mengubah takdirnya untuk membantu keluarga yang jatuh. Keluarga yang jatuh itu berjanji akan menikahi putri mereka. Keluarga adalah tempat berlindung untukku. Hari ini aku datang untuk melangsungkan akad pernikahan di Ha Fuong. Aku tidak tahu apakah keluarga pribadi akan menerimanya. Memang benar demikian. Tetapi, pendeta Tao yang paling berbakat telah pergi. Orang tuaku juga telah membayar uangnya, dia juga memiliki semua hutangnya. Kontrak pertunanganmu tidak dapat dipenuhi, kata wanita tua itu. Jadi, sang suami ingin membatalkan pernikahannya. Sekarang keluarganya telah jatuh. Dia sudah menjadi salah satu orang terbaik di lautan. Tidak peduli seberapa kayanya, tentu saja tidak akan digulingkan. Tetapi, bagaimana aku tahu apakah kamu adalah seorang penganut Tao sejati atau bukan? Teruslah bicara seperti itu. Ini adalah segel master surgawi, wanita tua itu pasti sudah melihatnya. Bukankah ini cukup bukti? Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa segel master ini nyata? Akhir-akhir ini banyak penipuan. Wanita tua itu tidak menerima tuan surgawi, dan kamu masih belum menerima akad nikah, bukan? Akad nikah ini menggunakan kekayaan pemodal sebagai alat penandatanganannya. Jika pemodal tidak menerimanya, maka dia akan menemui banyak kemalangan, kekayaannya akan hilang, dan dia akan dihukum. Kamu berpura-pura menjadi siapa? Kamu masih feodal dan percaya tahayul. Apakah kamu mencoba menipu kami? Keluarga ini kaya dan makmur, dan kamu bilang kamu sudah ditakdirkan. Kamu pikir kamu orang yang paling berbudi luhur. Ketika Tin Nhat Daoi kembali bermain di derek, kamu hidup terlalu bodoh. Jadi kamu pergi ke rumah pribadi dan ingin tinggal di rumah itu, ingin makan dan minum secara gratis, agar cintamu menjadi budak Tin Nhat Tao. Meskipun pertunangan ini dibatalkan, tapi aku tidak akan menganiaya kamu. Aku akan memberimu satu orang dari keluargamu. Itu cukup untuk hidupmu. Sepertinya keluarga pribadi telah runtuh, dan dia benar-benar ingin membatalkan pertunangan. Aku tidak akan menerima pertunangan ini. Pernikahanku meninggalkanku dengan keluarga. Biarkan aku mengambil keputusan sendiri. Tipe orang yang turun gunung dan masih ingin mendapatkannya, aku menyarankan kamu untuk tidak bermimpi. Biarkan saja, aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli apa yang biasa dilakukan kakekku.
Apa yang kamu janjikan padaku, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin menikah di tempat ini. Tidak semudah itu, aku tidak ingin menikah denganmu. Tetapi kamu harus memenuhi akad nikah dan menikah denganku, jika tidak kamu akan dalam bahaya, dan harta pribadimu juga akan dihukum. Dasar bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk memperkosa Tuyet Enhi? Apakah kamu yakin aku akan mengirimmu ke penjara? Siapa kamu? Keluarga. Nin Kin Hai, aku melihat segel Tuan Daisy. Ada kunci yang dipahat di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, akan terjadi bencana besar, dan kamu malah mengancam ayahmu. Keluarga Nin adalah salah satu keluarga baik-baik di Kin Hai, dan sangat makmur. Jika kamu ingin menakut-nakuti mereka, tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayai mereka. Dia memiliki konstitusi yin murni. Jika sebelum usia yang cukup, dia tidak melakukan kontak dengan seseorang dengan konstitusi yang murni, untuk menyelaraskan yin dan yang, dia pasti akan berada dalam bahaya. Aku kira dia ingin mengatakan, dia adalah orang yang murni. Apakah itu, kamu ingin memanfaatkanku dan mengarang cerita seperti ini? Apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya? Dalam setengah tahun terakhir, apakah kamu sering merasakan tubuh dingin, apalagi setelah tengah malam? Kondisi ini biasanya berlangsung setengah jam. Bagaimana kamu tahu bahwa setengah tahun kemudian akan menjadi ulang tahunnya, dan pada saat itulah konstitusi yin murninya akan berlaku? Jika dia tidak mendamaikan yin dan yang dengan konstitusi murni yang, kondisinya akan memburuk. Semakin serius, membuangnya ke dalam tungku tidak ada gunanya, dia pasti akan mati. Berhenti bicara yang tidak masuk akal, kamu pikir kami bodoh, jika kamu tidak keluar maka jangan-jangan salahkan aku karena jahat. Ini akan menjadi seperti ini, tunggu saja nasib buruknya. Apa itu? Seorang pria dari gunung turun dan berkelahi dengan Tuyet Enhi. Dia mungkin hanya mengancammu, jangan percaya, aku telah menemukan dokter terbaik untuk merawatmu. Tapi, dia adalah murid terbaik pendeta Tao, dan aku masih belum yakin. Nyonya tua, itu semua hanya tahayul, kamu tidak perlu khawatir, lain kali jika kamu melihatnya, kamu tidak perlu bersikap sopan, biasa saja. Ayah, ada apa? Uyen Enhi, jangan menakut-nakuti aku, kakak sulungku tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Mungkinkah karena Tuhan menghukumku karena membatalkan pernikahan? Hukuman Tuhan? Benarkah itu hukuman Tuhan? Apa hukuman Tuhan itu? Kenapa kamu bertingkah seperti hantu? Tuyet Enhi, jangan khawatir, aku akan segera mencarikan dokter untukmu. Berani membatalkan pernikahan, maka jangan menyesal. Hei, cara mengemudi seperti apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi atau semacamnya? Aku sangat malu, apa aku akan menabrakmu? Hei cantik, kamu sangat beruntung. Bajingan tidak tahu malu. Tidak, jangan salah paham. Maksudku kamu mendapat masalah akhir-akhir ini, bagaimana kamu tahu? Aku tahu cara menekan heksagram pada informasi teks di bawah dinding geografi. Berdiri di sana, jangan lari. Jika kamu ingin menangkapku, tolong bantu aku. Aku akan memberimu uang, tinggalkan di sini dan aku akan mengurusnya. Nona tertua, kembalilah bersamaku. Aku tidak akan kembali bersama kalian, jadi kami minta maaf. Tunggu, jika nona muda ini tidak mau pulang, lalu kenapa kalian harus F? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lupakan saja masalah ini. Tidak, aku harus peduli, lakukan semuanya. Orang yang tidak berguna, buang saja, jangan pernah kembali. Kamu benar-benar pandai bertarung, apakah kamu ingin menjadi pengawalku selama 1 bulan? Aku sampaikan biayanya 30.000, untuk pengawal pribadinya. Jika kamu melihatku lagi, aku akan mencungkil matamu. Tidak apa-apa, tetapi kamu harus membayar untuk makanan dan akomodasi. Selesaikan pesanannya, masuk ke mobil, lupakan saja. Rambutmu kenapa? Dokter pengobatan nasional, ada apa dengan anakku? Bersiaplah untuk akibatnya. Bahkan jika dokter ajaib itu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bagaimana bisa? Dokter pengobatan nasional, mohon dipikirkan caranya. Aku mencoba yang terbaik dan yakin untuk membatalkan pernikahan, sehingga aku akan dihukum oleh Tuhan. Jika kamu ingin menyelamatkan kakak tertuamu, kamu harus mencari Fuong Huyen. Baiklah, temukan Fuong Huyen. Tuyet pergilah, atau ayahmu tidak akan bisa menyelamatkan matanya. Cepatlah, aku tidak akan mencarinya, ini hanya kompromi. Jika obat yang sama tidak berhasil maka aku akan mencari dokter barat. Aku tidak percaya pada dunia ini, Tuhan benar-benar menghukumku. Disinilah aku tinggal, kamu bebas memilih kamar di lantai bawah, di lantai atas. Tetapi laki-laki tidak diperbolehkan.
Jadi jika kamu dalam bahaya di atas sana, kamu tidak diperbolehkan naik ke sana, kecuali tidak ada yang istimewa. Baiklah, tapi jika aku menekan tanganku, nasib burukmu hari ini belum berakhir. Jadi, jangan menyentuh air hari ini, berhati-hatilah. Lihat, tidak apa-apa, jangan coba-coba menipuku, aku akan mandi nanti. Jika kamu berani mengintip, aku akan mencungkil matamu. Dia tidak menyentuh airnya, tapi dia terus bertanya, sekarang aku sudah melihat semuanya. Sosok ini, semua orang yang melihatnya akan terdiam. Apa gunanya benda ini, penelitian yang terhormat? Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, siapa kamu? Tidak, aku bilang aku menyelamatkannya. Jangan berani-berani percaya, aku peringatkan kamu, aku merekam klipnya. Jika tidak masuk akal, aku akan membiarkanmu masuk penjara, aku benar-benar akan menyelamatkannya. Jadi apa yang kamu pegang? Kamu berani masuk ke rumahku, aku tidak akan memaafkanmu, aku pengawalnya. Dia pingsan di kamar mandi, aku berbaik hati membantunya datang. Kenapa aku tidak tahu dia punya pengawal sepertimu? Apa dia ingin menipuku? Jangan khawatir, aku akan melaporkannya ke polisi. Hei jangan, Pipi. Penelitian pediatrik, mengapa kamu datang ke sini? Jika kamu tidak datang, kamu akan diganggu oleh orang ini. Wang Xuan, kamu bajingan, aku yang melakukannya. Memangnya ada apa denganku? Apakah kamu punya hati nurani? Aku sudah memperingatkanmu, sekarang jangan menyentuh air atau kamu akan pergi ke kamar mandi dan pingsan. Aku akan membantumu, jadi aku akan terlihat olehmu. Malu dan kehilangan, apakah dia benar-benar seorang pengawal? Benar, tetapi baru dipekerjakan hari ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu belum keluar? Jangan sentuh airnya. Pengawal, apa yang sedang kamu lakukan? Katakan padaku, aku sudah melihat semuanya. Dia tidak sengaja jatuh di sana, lalu